Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Bumia, Bulis, dan para ustadz-ustadzah yang lainnya. Baiklah, sebelum ke evaluasi yang tadi disampaikan Bumia, saya ingin menyampaikan sebuah materi yang insya Allah sudah sama-sama kita pahami. Ini adalah mengingatkan kepada kita semuanya tentang keberadaan kita di sini. Kenapa kita jauh-jauh datang dari tempat masing-masing? Ada yang dari mana-mana ini ya, dari Madura ya, Pak Adi ini dari Madura ya, perlu berjuang dengan lika-likunya ya. Kemudian pokoknya kita dari berbagai macam latar belakang ya, ada di sini untuk berdakwah ya. Kita bertujuan untuk berdakwah berbasis pendidikan melalui sekolah Islam terpadu ya. Kita berada pada jaringan sekolah Islam terpadu secara nasional ya. Baik, berikutnya coba kita tadaburi sebentar surat Yusuf ayat 108. Dakwah adalah jalan hidup setiap muslim. Allah Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan agamaku. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah Ta'ala ala basirah. Nah, nama sekolah kita sama ya dengan ayat ini. Salah satu dalilnya adalah dari ayat ini. Jadi kita berdakwah kepada Allah ala basirah, yaitu di atas hujjah yang nyata. Sebagian ahli tafsir mengatakan basirah adalah ala ilmin wa yakin ya. Kita berdakwah itu berada di sebuah ilmu dan keyakinan, bukan keraguan ya. Ibarat kita berjalan, penunjuk jalan, maka kita harus lebih tahu daripada orang yang ikut di belakang kita. Nah, seperti itulah basirah ya. Sebuah ilmu dan keyakinan yang nyata yang menjadi petunjuk jelas bahwasanya umat ini mau kita arahkan kemana. Itu ilallah ya, ilal Islam, ilal hidayah ya. Kita tunjukkan manusia itu menuju kepada kebahagiaan dunia akhirat. Ana wa manit taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan sampai kepada generasi kita sekarang ini. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas dakwah, maka sebenarnya kita telah mengikuti jalan yang telah dirintis, yang telah diawali oleh Rasulullah SAW dan generasi sesudahnya. Pada saat kita mengikrarkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka pada saat itulah kita mengikuti sunnahnya, mengikuti kebiasaannya dan petunjuknya. Apa sunnah utama dari beliau adalah sunnatud dakwah ini ya, kita mengikuti jalan dakwah ini. Sehingga prinsip kita adalah kita berdakwah kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, dan dengan cara apa saja. Tentunya dengan cara yang baik ya, dengan bil hikmah. Jadi inilah seorang dai.
tugas kita adalah berdakwah dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita yang punya basic pesantren, punya basic pengetahuan ulum syariah, maka kita berdakwah dengan ilmu syariah yang kita miliki, yang kita pelajari, kita sampaikan lewat mimbar khutbah, lewat mimbar ceramah, lewat mimbar pidato dan lain-lain. Nah, bagi yang punya kemampuan di bidang ulum kauniyah, ulum duniawiyah, ya ilmu-ilmu keterampilan, ilmu kaitannya terapan ya, dengan ilmu duniawinya itu, maka kita berdakwah, menyampaikan pesan-pesan robbaniyah itu kepada masyarakat lewat ilmu yang kita miliki itu ya, dengan menampilkan atau menyampaikan dan menerapkan keterampilan kita sesuai dengan bidang masing-masing. Nanti akan kita sebutkan bidang-bidangnya ya. Jadi kapanpun ya, dakwah Islamiyah ini bukan hanya kita sampaikan pada saat kita berada di majelis ilmu saja, di masjid saja, atau di tempat-tempat pengajian, bukan ya, tapi dimanapun kita berada harus menyampaikan pesan kebaikan kepada masyarakat. Justru dakwah bilhal ya, dakwah dengan konkret, dengan nyata itu lebih mengena daripada dakwah bitabligh ya, dakwah dengan penyampaian. Orang melihat praktek nyata itu lebih mengena daripada melihat normatifnya saja, perkataan saja ya. Sebagaimana dulu pernah pada saat Hasan Al-Basri ya, didatangi oleh sekelompok budak mengharap supaya beliau menyampaikan tema keutamaan memerdekakan budak pada saat khutbah Jumat. Nah, harapannya seperti itu ya, supaya mereka segera dimerdekakan oleh majikannya. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, insya Allah saya akan sampaikan. Ternyata pada saat ditunggu hari Jumat beliau menyampaikan khutbahnya, temanya beda ya, bukan tentang memerdekakan budak. Kemudian Jumat kedua ditunggu, ternyata jadi pada saat Jumat kedua juga masih belum tentang tema perbudakan. Jumat ketiga juga sama, sampai bahkan 3 bulan ya, baru disampaikan tentang tema memerdekakan budak. Setelah sholat Jumat selesai, berbondong-bondong para majikan itu memerdekakan budaknya. Akhirnya Hasan Al-Basri didatangi oleh sekumpulan budak yang dimerdekakan ya, bukan untuk mengucapkan terima kasih, tapi untuk mengkomplain ya, untuk memprotes. Apa protesnya? Wahai Imam Hasan Al-Basri, kenapa Anda baru menyampaikan tadi di sholat Jumat ya, di khutbah Jumat? Kalau seandainya Anda menyampaikan 2 bulan yang lalu, kami sudah bebas 2 bulan yang lalu ya. Kenapa baru tadi? Nah, beliau dengan tawadhu'nya, kesabarannya menyampaikan, wahai saudara-saudaraku, pada saat kalian datang kepadaku dulu ya, aku belum punya, tidak memiliki budak, dan aku belum punya uang untuk menjadi sarana memerdekakan budak. Kemudian aku tabung sedikit demi sedikit, setelah aku mampu, maka sebelum sholat Jumat tadi aku membeli budak dan aku merdekakan di hadapan majikan kalian. Baru aku sampaikan tema tentang masalah perbudakan, sehingga aku tidak ingin kalimat ya, nasihatku mendahului perbuatanku. Ketika mereka menyaksikan perbuatan lebih mendahului daripada nasihatnya, maka langsung itu bisa mengena ya. Jadi seperti itulah contoh dakwah bilhal ya, dakwah dengan konkret itu lebih efektif, lebih membekas daripada kita berdakwah dengan lisan. Jadi prinsip kita seperti itu ya. Ibarat kita itu pebisnis ya, punya orientasi bisnis, itu kan melihat
sepanjang jalan itu melihat kira-kira peluang bisnis apa yang bisa dia lakukan dia untuk pengembangan ya. Kalau dia seorang developer ya, itu setiap ada lahan kosong dijual, ya, itu dia pasti memperkirakan kira-kira bisa dinego nggak, strategis apa enggak. Jadi pasti orientasinya begitu ya. Kalau itu pebisnis ya, pedagang. Nah, kita pun sebagai juru dakwah harus punya orientasi seperti itu. Kira-kira siapa yang bisa kita ajak kepada kebaikan ya? Kalau kita di sini, objek dakwah kita adalah santri-santriwati kita, juga wali-wali santri. Itu adalah objek dakwah kita. Sejauh mana kita berupaya untuk mengajak mereka seperti yang kita yakini ya, dakwah yang kita yakini, Islam sesuai yang kita yakini itu. Ya upaya itu sudah kita lakukan ya. Kalau saya pribadi berusaha untuk meluangkan waktu menyampaikan di momentum-momentum ya, hari-hari besar Islam, kemudian berupaya supaya intensif ya, memberikan parenting misalnya, kemudian ya mungkin 2 atau sebulan sekali ya. Nah, itu dalam rangka menyampaikan ya, pesan-pesan kebaikan. Apakah cukup dengan itu? Ya, tentunya kan tidak ya. Itu kan hanya sekedar menyampaikan tablik ya. Dan dakwah itu bukan berhenti di tablik saja. Bukan hanya berhenti di menyampaikan. Tapi dakwah itu adalah inti daripada dakwah adalah at-taghyir. Yaitu merubah ya, merubah kondisi. Memang prerogatif itu hak Allah Ta'ala. Hidayah itu murni hak Allah ya. Tapi kita punya upaya, punya usaha, dan kita juga berdoa ya, supaya bisa merubah kondisi ya, taghyiru annas minal jahl ilal ma'rifah ya, merubah kondisi masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu, wa taghyiruhum ya, merubah mereka minal ma'rifah ilal fikrah, dari tahu menjadi sebuah pemikiran. Kemudian proses berikutnya adalah wa taghyiruhum minal fikrah ilal amal, merubah mereka dari pemikiran menjadi amal yang nyata, amal yang konkret ya. Nah, itulah tahapan-tahapan ya, yang ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Ini harus kita kerjakan secara kolektif ya. Nah, apa sarananya? Ya sarananya lewat sekolah kita ini ya. Kalau kita lihat bahwasanya dakwah ini syamilah, integral, sesuai dengan syumuliyatul Islam itu. Sesuai dengan bahwasanya Islam adalah dinun syamilun. Islam adalah agama yang sempurna, yang paripurna, yang integral, yang satu sama lain saling menyempurnakan, yang mutakamil. Maka pada saat kita berdakwah itu harus mencakup seluruh sisi kehidupan. Itulah yang disebut dengan syumuliyatul dakwah. Jadi ada pemahaman ini didasari ya dengan pemahaman Islam yang integral, yang menyeluruh, bahwa Islam ini mengatur seluruh sisi kehidupan, hablum minallah dan hablum minan nas, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, ibadah ritual dan ibadah sosial. Itulah kesempurnaan dari ajaran Islam. Nah, supaya Islam ini tersebar luas, maka harus kita sampaikan pesan itu kepada masyarakat dalam seluruh sisi kehidupan. Mulai kita baca yang paling kanan tentang seni dan budaya, bahwa Islam itu suka dengan keindahan. Seni itu adalah mewakili ekspresi suara hati kita, terekspresikan baik dalam bentuk suara, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk macam-macam lah. Dari sisi itu Islam mengapresiasi ya. Kemudian berdakwah dari jalur media dan media yang baru ini ngetren saat ini ya, anak-anak muda kita, bagaimana kita alokasikan ataupun kita arahkan potensinya di bidang ini ya, di media sosial khususnya dengan sarana prasarana yang ada. Jadi kita nggak boleh anti ya, bagi yang usia mungkin 50-an ke atas, itu harus belajar juga ya, belajar kepada anak-anak kita, barangkali juga kepada cucu kita nantinya ya. Nah, generasi Z ini
untuk generasi pasca Z ini. Ada sarana media sosial itu setidaknya kita punya ya, apakah yang agak jadul ya ada Facebook, itu rata-rata yang tua-tua sudah familiar ya. Disusul ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok ya. Kita juga nggak boleh anti ya, jangan kita konotasikan TikTok itu untuk dangdutan saja. Kalau kita tinggalkan TikTok, memang yang memanfaatkan orang-orang jahiliyah itu ya. Tapi kalau kita manfaatkan TikTok, bisa untuk kultum atau bisa untuk quote-quote ya yang bermanfaat, kan banyak ya. Jadi media sosial ini sarana yang efektif untuk berdakwah. Kemudian lembaga sosial dan dakwah, ya misalnya lembaga-lembaga zakat ya, yang sudah ada akreditasi di tingkat pemerintahan masing-masing, mulai pusat, kemudian provinsi, bahkan ada di daerah ya. Nah, ini dalam rangka untuk mewadahi para donatur, bisa kita himpun dananya untuk alokasi kebaikan ya, di bidang sosial dan dakwah. Kemudian ekonomi dan bisnis, banyak sekali elemen masyarakat, terutama para pegiat muslim ya, ekonom muslim, pebisnis muslim yang terhimpun dalam wadah-wadah organisasi bisnis, monggo kita dukung ya. Nah, kemudian kita berkiprah di sini, sekolah dan pesantren. Kita menggabungkan ini ya, sekolah sambil mondok kita ini. Jadi di samping sekolah anak-anak, kita juga menempatkan mereka di boarding ya, di pondok ini. Ini sudah mencakup sisi keilmuan yang lengkap. Tinggal kita sempurnakan kekurangan-kekurangannya. Kemudian kampus, ini anak-anak yang pasca SMA ya. Kita juga harus punya orientasi ya untuk mendirikan kampus di beberapa lembaga pendidikan yang dikelola kawan-kawan kita sudah mengelola kampus S1 bahkan juga pasca sarjana. Nah, kemudian birokrasi dan pemerintahan ini juga penting ya di eksekutif. Bahkan ya ini menempati posisi yang strategis, terutama di kepala-kepala daerah. Kalau ada kiai, ada penceramah menyampaikan 1000 nasihat, 1000 mimbar ya, menyampaikan pesan kebenaran, belum tentu efektif. Tapi satu kepala daerah hanya 1 kali tanda tangan, maka bisa menutup lokalisasi. Dan itu terbukti ya, misalnya di Jakarta atau di daerah yang lain. Sekian kali penceramah menyampaikan himbauan normatif, susah untuk dilaksanakan ya, itu hanya himbauan ya. Tapi kalau kepala daerah ketika tanda tangan ditutup perizinannya, kalau melanggar nanti yang bergerak adalah pihak yang berwajib, apakah Satpol PP ataukah sampai ke kepolisian. Nah, itulah efektivitas berdakwah dalam bentuk jabatan kekuasaan ya di birokrasi dan pemerintahan. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah politik dan parlemen. Karena yang membuat undang-undang di pusat itu adalah pemerintah dan DPR selaku mitra di pusat ataupun pembuat kebijakan tertinggi di tingkat pusat. Kalau tingkat daerah ya berjenjang ya. Itu adalah sangat menentukan. Kebijakan tentang masalah apapun, tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang budaya dan sebagainya, itu tidak bisa dilepaskan daripada kebijakan politik. Jadi ujungnya adalah kebijakan tentang masalah politik. Maka kita juga tidak bisa meninggalkan ya peran ini. Nah, semua ini kita tampilkan ya, kita membutuhkan integritas pribadi, kompetensi teknis, dan juga membutuhkan profesionalitas. Yang dengan itulah insya Allah kita akan dapatkan akseptabilitas, penerimaan yang luas dari masyarakat ya. Ketika kita punya integritas, kredibilitas moral yang baik, kemudian kita berkompeten di bidangnya kita masing-masing, punya kapabilitas, punya kapasitas di bidang kita masing-masing, kita juga punya profesionalitas, maka insya Allah kita punya akseptabilitas, kita bisa diterima oleh masyarakat ya. Dalam skop yang luas sampai skop yang kecil ya. Kalau skop yang kecil di tingkat RT, siapa yang bisa mengoperasikan
komputer. Nah, itu yang ditunjuk si fulan itu. Siapa yang punya pengalaman di bidang ini itu ya. Kalau kita punya pengalaman, maka masyarakat bisa mengakses keahlian kita, dan saat itulah secara berangsur-angsur nanti kita menjadi pemimpin ya di bidang kita masing-masing. Itulah tujuan kita sampai kepada syumuliyatul dakwah itu. Nah, berikutnya lanjut ya, ini kalau yang di depan kecil bisa dilihat HP-nya masing-masing ya. Bahwasanya Sekolah Islam Terpadu ini sebagai lembaga pendidikan berbasis dakwah. Kalau kita lihat profil pelajar Pancasila ini luas ya, memiliki kriteria yang luar biasa ya, yang apabila ini terpenuhi, masya Allah, generasi mendatang ini luar biasa. Bahwasanya pelajar Pancasila itu memiliki kualifikasi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kalau ini saja diterapkan sudah mewakili semuanya ya. Kemudian memiliki sikap yang mandiri dan bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Jadi 4 pilar kebangsaan itu sudah terpenuhi semuanya di sini, insya Allah ya. Itulah yang kita cita-citakan bersama. Sebagaimana di pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Apa makna pendidikan berbasis dakwah itu? Pendidikan ini adalah mengubah tingkah laku individu menuju pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan berbudi luhur. Itulah tujuan daripada pendidikan kita. Nah, sementara dakwah itu adalah membentuk pribadi muslim yang kuat iman, berakhlak mulia, hidup sesuai syariat, taat ibadah, berwawasan luas dan luas manfaatnya. Jadi antara pendidikan dan dakwah ini tidak bisa dipisahkan. Kalau pendidikan bahasa Arabnya tarbiyah, ada juga taklim. Taklim kan pengajaran ya. Kalau yang lebih menyeluruh, yang lebih mencakup adalah tarbiyah ya. Jadi tarbiyah dan dakwah ini nggak bisa dipisahkan. Aktivitas pendidikan adalah sarana dakwah yang efektif ya untuk merubah masyarakat. Ya, kalau faktanya masyarakat kita masih awam ya, berarti tingkat pendidikannya yang perlu untuk ditingkatkan, untuk di upgrade lagi. Sekolah Islam Terpadu adalah lahan subur untuk berdakwah ya. Setiap pohon tumbuh subur, berbuah lebat, berkualitas, kemudian varietasnya unggul. Jadi inilah kalau di surat Ibrahim itu dipermisalkan kalimat thayyibah. Wa mathalu kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibah. Permisalan kalimat thayyibah yaitu kalimat tahlil ya, la ilaha illallah, itu adalah seperti syajarah thayyibah, pohon yang baik. Asluha tsabit, asasnya itu menancap kuat di bumi. Wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya itu menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinnya, memberikan buahnya setiap waktu, setiap saat. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kita menancapkan pondasi-pondasi kebenaran, pondasi-pondasi akidah yang sahihah kepada anak-anak kita. Kita tancapkan yang kuat akhlak karimah, akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Kita sampaikan fikrah Islamiyah, pemikiran-pemikiran yang baik kepada anak-anak kita. Kita sampaikan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu dunia yang baik, yang lurus kepada mereka. Maka itu adalah ibarat kita menancapkan bibit-bibit benih-benih pohon yang berkualitas. Mungkin memanennya bukan 1-2 tahun ya, bukan semata-mata kita tunggu 3 tahun lulus SMP, nanti 6 tahun lulus SMA, bukan semata-mata itu. Tapi nanti kita bisa melihat hasilnya, panennya pada saat mungkin mereka lulus S1, S2, bahkan S3, maka mereka akan bisa merasakan bagaimana pondasi yang sudah kita terapkan dulu
pada saat mereka berada di sini itu mereka baru bisa merasakan ya. Ketika mereka sudah berada menjadi orang yang sukses ya, sudah berumah tangga dan menjadi pimpinan di bidangnya masing-masing, ini adalah merupakan proyek jangka panjang ya. Sunnah hasanah, proyek jangka panjang kebaikan yang panjang yang tidak bisa terukur keberhasilannya hanya dalam waktu 1-2 tahun. Maka insya Allah ya kita akan merasakan ya, kalau kita nanti sudah beristirahat di alam barzakh ya, itu ada aliran pahala yang diberikan kepada kita, ilmu yuntafa'u bihi, amal jariyahnya itu mengalir pada kita dan derajatnya akan bisa kita rasakan nanti pada saat kita di alam barzakh sampai ke akhirat nanti. Jadi tujuannya sangat mulia ya. Baik, jadi kita berpeluang dakwah terutama di negara kita. Bagaimanapun kondisinya, iklim demokrasi dan kebebasan masih bisa kita rasakan ya. Bagaimana kita bandingkan ya dengan negara-negara represif ya yang ada di baik itu berbentuk kerajaan atau yang lainnya di belahan bumi yang lain, mereka susah untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah, kemudian susah untuk menyampaikan dakwah dengan terbuka. Alhamdulillah kita diberikan iklim demokrasi walaupun ya kondisinya perlu bermain cantik lah gitu ya. Kondisi keamanan dan ekonomi negara yang relatif stabil ya, bagaimanapun keadaannya pasca pandemi mudah-mudahan lebih bagus lagi nanti ya insyaallah. Kesadaran beragama kelas menengah Islam yang meningkat ya. Sekolah-sekolah kita Islam terpadu ini alhamdulillah itu sudah banyak mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat, terutama ekonomi menengah ke atas bahkan ya. Apakah di Kota Malang sendiri, apakah di Surabaya, sampai di Jakarta, dimanapun ya, jumlahnya yang banyak bertebaran di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota se-Indonesia ini, alhamdulillah sudah banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas. Tinggal bagaimana kita berupaya. Kalau selama ini kita belum ya bisa menggait, kita berupaya ya untuk mengkomunikasikan, menyampaikan pesan yang bagus ya dari sekolah kita ini kepada orang-orang itu. Kalau kita kemarin ada kendala PPDB yang mungkin belum maksimal, coba ya mungkin ada orang yang belum mendengar tentang kebaikan dan kualitas kita. Nah, maka kita sebagai juru bicara sekolah, lembaga kita ini coba kita perluas ya informasi ini. Islam terpadu ini, IT ini memudahkan kita dalam hal komunikasi ya. Maksudnya adalah mudah untuk memberikan gambaran pemahaman ya. Insya Allah ketika orang tua sudah paham ya, ada orang tua juga yang neneknya yang mengantar itu kemanapun pokoknya cucunya sekolah, mencari sekolah Islam terpadu karena sudah jelas ada standar mutu di masing-masing kota itu ya, sudah ada pakemnya gitu ya. Baik, nah kemudian pada saat yang lain kita menghadapi tantangan dakwah di sekolah tentang realita dunia Islam sebagai tantangan global, kemudian juga kondisi politik kontemporer ya, dan ada PR bagi kita, stigma radikalisme, stigma tuduhan-tuduhan klaim yang tidak berdasar, yang sepihak dari orang-orang yang tidak menyukai kemajuan Islam dan umatnya. Ini menuduh ya bahwasanya sekolah-sekolah yang berbasis Islam terpadu ini adalah sebagai pengkaderan ya untuk terorisme. Nah, itu kan syubhat ya atau fitnah ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita sikapi itu sebagai tantangan ya, supaya kita lebih bisa menunjukkan nasionalisme kita ya. Jadi dan kita mungkin kurang ya dari sisi mungkin lagu kebangsaannya ya, walaupun sudah kita nyanyikan pada satu upacara ya, nah, tapi pada saat-saat mungkin seperti ini ya, itu barangkali seremonialnya kurang seperti itu. Kemudian infrastruktur dakwah dan pendidikan kita juga perlu ditata, perlu kita perbaiki, dan juga secara internal lemahnya kekuatan ekonomi umat Islam serta kekuatan politik Islam terpecah belah. Memang ada upaya ke sana ya, terutama kita menjelang pilpres ini. Jadi kenapa kita sibuk ya
nanti di 2024 ya, itu ada pemilu bareng-bareng ya, ada pilpres, ada pileg, ada pemilihan anggota DPD, kemudian bulan Novembernya ada pilihan kepala daerah. Dari semua hajatan politik yang paling inti itu adalah pilpres dan pilpres. Nah, kenapa orang rame-rame? Karena pilpres itulah yang sangat menentukan nanti di dalam perolehan suara di partainya masing-masing ya. Ketika tepat pilihannya, maka ada dampak ya, atau kotel efek ya. Jadi ekor jas itu istilahnya ya. Setiap yang mengusung presiden, maka setiap partainya akan mendapatkan limpahan suara dari tokoh yang diusungnya itu, sehingga berbondong-bondong ya, sudah rame pilpres di media dan di mana-mana ya. Di balihonya juga ada banyak ya tokoh-tokoh yang ingin mencalonkan. Nah, ini optimalisasi, saya kira ini yang optimalisasi fungsi wajihah. Ada beberapa poin saya sampaikan secara sekilas ya. Yang pertama, untuk mengoptimalkan wajihah adalah lembaga dakwah kita, lembaga pendidikan kita ini, yaitu dalam rangka untuk menebarkan fikroh dan dakwah, nasrul fikroh wa dakwah. Itu dengan cara-cara yang baik ya, kita sampaikan pesan-pesan kebaikan, dakwah di masyarakat lewat media sekolah kita ini. Yang kedua, tanmiyatul kafa'ah, mengembangkan kemampuan SDM para aktivis dakwah. Kita para guru ini ya harus berkembang kemampuannya di sini, saling memberi dan menerima di sini. Jadi kalau ada yang mungkin belum bisa ya bahasa Arab barangkali ya, monggo silahkan ya. Bagaimana diatur supaya bahasa Arab bukan untuk anak-anak kita saja, tapi juga untuk guru-gurunya. Alhamdulillah sudah berjalan walaupun belum maksimal ya. Demikian pula bahasa Inggrisnya, tahsinnya juga ada ya. Di samping untuk anak-anak kita, juga untuk guru-guru, itu dalam rangka untuk tanmiyatul kafa'ah ini. Yang ketiga adalah infrastrukturnya, yaitu perlembagaan yang profesional dan kompeten pada bidangnya masing-masing. Yang keempat adalah kasbul ma'isyah, menciptakan pekerjaan bagi para aktivis dakwah dan masyarakat sekitar. Kemudian tajmi' khubara, menghimpun tokoh dan pakar yang siap memberikan kontribusi pemikiran dan pengaruh bagi kepentingan dakwah. Biasanya di era seperti ini kita ngundang ya pakar-pakar ya. Ada bahkan yang sudah almarhum ya, Profesor Effendi dulu juga mendampingi kita ya. Tapi kita punya pertimbangan tersendiri untuk kali ini, cukup internal semuanya ya. Insya Allah nanti ya di kesempatan yang lain kita akan mengundang para pakar. Dan di kesempatan-kesempatan tertentu kan kita juga mengundang tamu-tamu ya. Tempoh hari kita mengundang Dr. Gamal ya untuk menyampaikan motivasi kepada anak-anak. Kemudian juga kita mengundang kemarin ya hafid muda ya, hafal Quran usianya muda, itu untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak. Yaitu adalah pengalaman-pengalaman yang berharga untuk anak-anak dan juga kita memanfaatkan ya. Bukan hanya anak-anak saja yang pintar, kita juga harus lebih pintar ya. Juga mencetak figur-figur yang kredibel atau syakhsiyah barizah yang menonjol di bidangnya. Kemudian penekan yang efektif bagi para pengambil kebijakan atau kuwah dhaqithah. Kalau ada kebijakan, misalnya ada undang-undang Sisdiknas ini yang mau direvisi, kalau ada kekuatan di parlemen pastilah ya. Kalau ekstra parlemen kita menekan, memberikan masukan supaya tidak mengarah pada sekularisme misalnya ya, maka kekuatan kawan-kawan kita di pusat dengan jaringan sekolah nasionalnya ini itu lebih bisa diperhatikan oleh para pengambil kebijakan. Dan juga kaidah sya'biyah, memperkuat basis sosial. Kemudian yang terakhir yaitu tanmiyatul ijtimaiyah, melayani, melindungi dan memberdayakan masyarakat. Nah, inilah yang kita inginkan ya dengan keberadaan lembaga kita itu adalah lebih bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kita.
Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Jadi sekali lagi kita ingin mengingatkan antara satu dengan yang lain. Keberadaan kita ini memiliki misi yang mulia, yaitu khilafatul ardi, memakmurkan bumi ini dengan dakwah kita ini. Maka otomatis ada pesan-pesan yang sebelum kita sampaikan kepada anak-anak, kepada masyarakat, pesan itu kan sampai kepada kita sendiri ya. Aslih nafsaka wad'u ghairaka. Kan prinsipnya seperti itu. Perbaikilah dirimu sendiri dulu, baru serulah orang lain untuk baik. Ya, oleh karena itu, sebelum kita menyampaikan pesan kebenaran kepada orang lain, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki diri kita ya. Kalau ada misalnya ganjalan ya, unek-unek, atau ada masalah-masalah tertentu ya di dalam organisasi kita ini, monggo dipersilahkan, disampaikan kepada siapapun, kita terbuka ya. Kalau ada fenomena tertentu yang perlu untuk diklarifikasi, monggo kita klarifikasi tabayun dengan secara baik ya, dan tidak berasumsi-asumsi, berodon-odon tertentu yang itu menimbulkan ketidaknyamanan ya. Di samping don itu kan juga tidak boleh, apalagi itu disampaikan asumsinya kepada orang lain, itu akan menjadi namimah atau akan menjadi adu domba ya, yang tidak pada tempatnya. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin mencari keberkahan ya dalam lembaga kita ini. Nah, bagaimana keberkahan itu dibangun adalah dengan perkuat ukhuwah, silaturahim di antara kita. Jangan sampai ada memutus silaturahim ya. Kalau selama ini ada SDM-SDM tertentu yang meninggalkan lembaga kita, itu semata-mata faktor teknis yang bersangkutan ya. Tidak ada dari kami yang bertujuan buruk ya kepada yang bersangkutan, tidak ada. Itu karena alasan-alasan teknis, dan kita berharap semuanya tetap bersama-sama dengan kita. Kalau ada masalah, monggo kita selesaikan secara bersama-sama.